penting dan membuat komunikasi baik itu nggak mudah sama sekali. Tapi juga buat saya melihat bahwa penyelesaian masalah dari setiap karakter ini kayak pembelajaran buat saya gitu, kayak apa ya, bisa saya nonton film itu kayak bisa merefleksikan diri saya gitu di beberapa karakter yang ada, nggak cuma dari sisi Ambar doang. Kalau dari sisi Ambar tentunya yang selalu saya bawa, saya pikirkan dan selalu saya dari awal, menurut saya kenapa sih nggak diomongin aja dari awal, kenapa sih harus nunggu-nunggu ditanya sama pasangannya dulu gitu. Tapi kan setiap orang beda dan itulah Ambar gitu, dia seperti itu gitu. Jadi ya menurut saya sebaiknya memang kita kalau punya masalah terutama dengan suami, dengan pasangan, sebaiknya dibicarakan baik-baik, diungkapkan baik-baik. Juga caranya juga kayaknya memang harus dipikirkan, bukan semau-mau kita, nadanya bukan semau-mau kita gitu. Jadi ya memang perlu usaha dan usaha memang harus dari dua-duanya. Kalau salah satu ingin stop berusaha itu udah selesai. Kalau dari aku sih mungkin jawaban yang buat karakter-karakter lainnya. Kalau dari versi masalahnya hampir mirip sama Marsha, tapi kalau teman yang tadi udah menyaksikan lihat gimana sih benihnya menjadi seorang anak di tengah kehidupan rumah tangga yang sedang runyam. Jadi memang film ini diperuntukkan buat berbagai macam kalangan, yang tadi cuma bukan suami istri, tapi juga yang punya anak. Gimana sih anak itu ketika dia beranalogi sendiri di sekolah bertanya pada ibunya, kalau mama bisa maafin aku, kalau sama papa, itu kan sesuatu yang sangat dalam ya. Maksudnya selama ini kita mikirin tuh ya aku kita, tapi ternyata kita yang dimaksud sebenarnya ada dua buku ya, kita bergambar. Saya rasa dalamnya itu yang bikin menurut aku itu film Nokta Merah Perkawinan itu tak lekang oleh waktu isunya. Ini aku sih berani jamin ya, ini boleh tonton tahun 2030 ya sama aja orang belum bisa merasa dekatnya, karena rumah setiap bulan pasti, bahkan di setiap beberapa hari masih ada aja orang yang nikah. Jadi konflik juga sama, isu-isu juga sama. Kalau lagi kerja keluar pasti akan ketemu dengan orang lain jenis. Jadi mudah-mudahan sih dengan adanya film ini orang bisa merefleksikan pendidikan seperti itu. Dalamnya ya itu dari setiap kita latihan ya reading itu pembahasan masalah yang mereka hadapi itu kayak masalah dialog yang kita bawakan di masing-masing karakter itu juga kayak bisa kita punya, dan juga terutama yang paling utama adalah menjadikan dialog-dialog yang keluar itu menjadi dialog kita gitu, menjadi kalimat yang memang milik kita gitu, bukan milik si speaker lagi gitu. Ya rasanya itu yang kita latih dan kita gali terus menerus dari selama proses kita persiapkan sampai hari-hari ini. Kalau dari aku sih cukup sulit ya, karena biasanya kalau aku main drama atau main itu istri pacar itu pasti adegannya baru saat pacaran, saat menikah. Tapi ini sudah mencapai 11 tahun nikah. Mungkin ada teknologi di pernikahan itu ada silver links marriage, 5 tahun pernikahan. Nah, di angka tahun ke-10 ke-11 itu aku yang ketemu dan paling paling sering mengabaikan masalah, tidak seperti dulu lagi. Jadi untuk nyarinya ada di fase struggling seperti itu menurut aku susah sih dari sama Marsha. Sampainya orang sering ada ini terus sulit ya, atau kadang-kadang kita belum menemui ekspektasi yang sutradara. Jadi dalam-dalamnya nggak gampang, tapi untungnya kita banyak diskusi sama sutradara yang sudah mengajarkan. Jadi kita perlu
senior kalian sudah lumayan. Betul, pengen perlu nggak sih konselor pernikahan? Maksudnya dari kenyataan sekarang. dari maksudnya kehidupan Maksudnya semua orang kan? Iya. Kita apa Nggak sosok. Kalian. Oh, ke kami. Iya, maksudnya di kehidupan real kalian perlu nggak sih konselor pernikahan untuk membantu atau seperti apa? Sebenarnya mungkin kalau ditanya butuh atau enggak penasihat pernikahan dalam pernikahan itu memang balik ke setiap orang ya, beda-beda. Ada yang memang nggak bisa kadang-kadang ya, untuk kayak ada perantara gitu. Tapi itu nggak bisa disalahkan, maksudnya nggak salah juga ketika orang pergi ke penasihat pernikahan itu juga karena banyak yang kayaknya merasa ini berlebihan gitu. Harusnya nggak begitu gitu, karena ini kan usaha dua orang untuk bisa baik, untuk bisa melanjutkan hubungan lebih baik. Mungkin mereka butuh orang lain yang expert, yang ahli gitu, yang bisa membantu mereka gitu, daripada mungkin curhat sama teman atau curhat sama orang tua juga belum tentu jaminan bisa membuat keadaan lebih baik kan. Oke. Semua. Ada adegan yang bikin dari kafe itu belajar berapa lama? Mas Oka juga kayaknya itu kan melukis itu yang bikin siapa sih yang foto yang gambar lukisan yang taman Oh, taman. Kalau keramik belajar ada latihan yang khusus juga untuk sekitar 2 minggu, cukup cepat lesnya waktu itu, karena yang diutamakan sutradara adalah saya nggak aneh ketika memegang si keramik itu, membuatnya tuh nggak aneh karena kan itu ceritanya guru, jadi memang sudah seharusnya saya itu belajar gitu. Tapi kalau dibilang setelah itu jago atau enggak juga sih. Oke. Proses syutingnya berapa lama total? 19 hari Di di Jakarta Bogor. Oke. kan relate nggak sih film ini sama mungkin kehidupan kan mungkin sudah lama menikah atau ada adegan-adegan yang mungkin hampir sama dengan kehidupan Kalau yang jelas sudah pasti bisa relate banget adalah bagaimana kita untuk di dalam keadaan yang sedang rumit antara suami istri, kalau bisa anak jangan sampai tahu dan anak jangan sampai tahu. Tapi itulah yang orang tua tidak tahu. Kalau sebetulnya anak itu tidak hanya mendengar, tidak hanya melihat, tapi bisa merasa. Dia tahu ketika orang tuanya itu sedang lagi diem-dieman, sedang tidak baik-baik aja, dan itu sebenarnya cerita pengalaman semua orang sih. Itu yang bikin aku mungkin ntar calon-calon penonton yang lain bisa relate. Kakaknya sendiri relate nggak sih sama kehidupan rumah tangga di film ini atau ada yang sama dengan adegan mungkin Kalau dibilang sama persis nggak mungkin lah ya, karena ini kan kehidupan rumah tangganya Ambar dan Gilang gitu, jadi memang nggak ada yang persis dengan kehidupan pribadi kita gitu. Begitupun dengan semua orang, nggak juga ada yang sama persis gitu. Tapi yang tadi Oka bilang gitu, masalah dalam pernikahan itu kan ada aja ya gitu, nggak mungkin semuanya smooth sailing, nggak mungkin semuanya kayak happy terus, ada aja gitu. Jadi yang bisa saya bilang dengan nonton film ini, seperti di awal saya bilang, bahwa membuka pikiran saya, membuat saya mungkin lebih belajar untuk lebih tidak egois, dan mungkin berusaha untuk membuat komunikasi kita terhadap siapapun, sebenarnya nggak harus pasangan, terhadap anak pun juga, terhadap orang tua juga, itu menjadi lebih baik. Oke. Promo dong. Dan di bioskop Tanggal 15 September 2022. Thank you. Dari manusia dia sebelah kiri. Jadi ketika tampar itu dia menggunakan tangan kiri, dan kebetulan di sininya langsung ada cap cincin warna merah gitu, dan itu lumayan sih, harus dikasih makeup supaya merahnya hilang, nggak kelihatan kayak lebam. Karena itu kalau cuma sekali sih nggak apa-apa, tapi itu kan terjadi ulang-ulang terus kan gitu. Berapa tek waktu itu? Kenapa? Untuk Gilang sendiri berapa tek nabok-nabokin adegannya itu? Lupa deh, mungkin sekitar 3-4 sih. Perih ya berarti ya? Perih. Lumayan.
alam itu sih. Seberapa persen miripnya atau tidak miripnya? Nggak ada sama sekali 100% beda. Oh. Beda banget. Nah, saya nggak kayak begitu. Oh, Saya nggak oke. begitu. Karena kan biasanya kan kalau orang yang misalnya kayak kalau saya kasih contoh tadi kayak misalnya seorang suami yang minjemin uang ke mertuanya, itu pasti dia udah merasa in control gitu. Kayak ya udah kalau nggak buat yang dipermasalahin apa lagi kan, aku dari berbagai macam lini kehidupan kamu udah aku selesaikan semuanya secara finansial gitu. Tapi beta male tuh nggak seperti itu. Beta male itu saya nggak tahu gitu, bilangnya siapa gitu. Kenapa dia kok masih merasa insecure, masih merasa inferior meskipun udah dinafkahin. Dan ketika betanya itu bukan cuma terhadap Ambar, tapi beta itu terhadap ibunya dia juga beta. Iya. Bagaimana ibunya ngebantu dia nyari pekerjaan, nyari proyek, dan semua keputusan itu diambil sama ibunya dan dia iya aja gitu loh. Beda sama anak orang kaya ya gitu. Dia bukan anak orang kaya, tapi dia memang dilahirkan seperti itu, dan itulah yang saya bilang, oh, berarti dia dilahirkan seperti ini, berarti nggak boleh dong ada satu adegan di mana dia tuh kesannya tuh kayak naik intonasinya, cara berbicaranya seenaknya dia gitu loh. Jadi memang kelihatannya sebenarnya datar tapi kayak nyimpen emosi banyak. Dia ke dalam terus gitu loh. Dia tahu dia tuh punya banyak salah, dia tahu dia nyakitin istrinya, dia tahu, dia takut mau ngebahas, dia takut. Dia nggak kalau dia ngebahas takut banget loh. Dan makanya di adegan ending itu dia memberanikan diri. Jadi itu baru pertama kalinya dia bilang, aku udah ngerti semuanya, ayo kita ngomong. Kalau yang di sebelumnya kan di meja makan kan, ayo kita ngomong, tapi dia masih nggak ngerti masalahnya itu apa gitu. Oke. Terus dari semua peran-peran yang dari film sebelum ini termasuk yang paling memorable atau misalnya paling gimana nih? Oh, kalau paling memorable kayak nggak ada lah saya bilang paling memorable. Cuman bisa dibilang Gilang Priambodo adalah seorang suami, ayah, dan punya relatability yang kuat dari segi periode ya, tahun 2022 sama seperti saya. Harusnya saya gampang masukinnya, tapi kok sepertinya masuk ke dalam pintu karakternya dia itu kayak saya menemui sosok yang tidak familiar, bahkan teman-teman saya aja sedikit yang Seperti saya itu. tahu seperti itu. Oke. Makasih ya. Ya, sama-sama.